Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila, amma ba'du. Solihin dan solihat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan khutbah tentang siksa bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat. Imam Baihaqi pernah berkata bahwasanya sholat adalah tiang agama, maka barang siapa mendirikannya, ia sungguh telah mendirikan agama Islam, dan barang siapa merobohkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam. Sholat juga merupakan kunci dari segala amalan yang kita perbuat di dunia. Seperti apa yang disebabkan, sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, amal perbuatan seseorang yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat. Maka barang siapa diterima sholatnya, akan diterima seluruh amalannya. Dan jika sholatnya ditolak, maka akan ditolak seluruhnya, seluruh amalan yang dia perbuat di dunia. Hadis riwayat At-Tabrani, Mudhi, dan At-Tirmidzi. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk tidak menjadi seburuk-buruknya pencuri, yakni orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Namun, apa konsekuensi bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW diperlihatkan pada suatu kaum, di mana kaum tersebut membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap benturannya menyebabkan kepalanya pecah. Kemudian ia kembali pada keadaan semula dan kembali melakukannya secara terus-menerus. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, siapakah dia?" Jibril pun menjawab, "Orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu." Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwasanya, apa yang memasukkanmu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dalam Quran Surat Al-Mudathir ayat 42 dan 43. Lalu, apakah neraka Sakor itu? Neraka Sakor adalah tempat di mana para penghuninya dibakar dengan api neraka yang panas, di mana api itu tidak pernah lengah untuk menyiksa manusia yang lalai terhadap sholatnya. Hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat subuh sekali saja, dia akan dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun, yang mana 30 tahun itu setara dengan 60.000 tahun di dunia, di mana ia akan disiksa tanpa istirahat. Kalau begitu, bagaimana dengan siksaan orang yang terus-menerus meninggalkan 5 sholat fardu? Naudzubillah min dzalik. Tak hanya di akhirat saja, bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, kelak dia akan disiksa di kuburannya. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa orang yang meninggalkan sholat akan dikirimkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala seekor ular besar yang bernama Sujaul Aqrah, yang matanya itu memancarkan api, kemudian mempunyai tangan dan kuku besi dengan membawa alat memukul dari besi yang berat, dan ular tersebut itu akan menyiksanya hingga kiamat nanti. Bahkan ketika masih hidup saja, mereka yang meninggalkan sholat akan dihilangkan berkah dari setiap usaha dan rezekinya. Kemudian Allah SWT juga mencabut cahaya dari wajahnya dan akan menjadi objek kebencian dari orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sesungguhnya ia telah kafir dengan nyata. Jadi berdasarkan hadis tersebut, sebagian ulama besar termasuk Imam Syafi'i berfatwa bahwasanya tidak wajib memandikan, mengkafani, dan mensolati jenazah seseorang yang mengaku Islam tapi tidak pernah mengerjakan sholat. Ada pula juga sampai menghukumi haram untuk mensolatinya. Dan ini semua baru sebagian kecil dari rahasia siksa api neraka. Ini puncak kemurkaan Allah kepada hamba-hambanya yang membangkang. Rasulullah SAW juga meminta keringanan beban kewajiban sholat, yang mana dahulu itu sholat itu yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu pada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi janganlah kita menjadi manusia yang sombong dan tidak tahu terima kasih kepada yang Maha Menciptakan lagi Maha Memberi.
Bersujudlah sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya agar mendapatkan rahmatnya, kekal di surganya, dan dijauhi dari api neraka di hari pembalasan nanti. Sekian, apabila ada kesalahan dan kurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.